asam urat Anda tinggi. Stop salahin sayur, kacang-kacangan, bahkan jeroan. Yang diam-diam bikin naik drastis justru yang tiap hari ada di rumah Anda dan sering dianggap aman. Hai teman-teman, saya Kang FD. Tahun depan usia saya 60. Kita bahas pelan-pelan ya. Bahasanya sederhana, agar mudah dimengerti, tapi tetap ilmiah. Apa yang saya jalani ini bukan sekedar teori, tapi perjalanan dari kondisi sakit sampai membaik dan dikonfirmasi lewat hasil laboratorium. Fakta versus mitos mengenai asam urat. Mitos 1, sayur dan kacang-kacangan penyebab utama asam urat. Faktanya, purin nabati tidak sama dengan purin hewani. Resiko gout atau rematik artritis dari sayur relatif rendah. Mitos 2, harus pantang protein. Faktanya, tubuh kita tetap butuh protein. Masalah utama bukan protein, tapi gangguan metabolik dan insulin. Mitos ketiga, penyebab utama hanya jeroan. Faktanya, jeroan memang tinggi purin. Tapi yang lebih berbahaya itu adalah gula, minuman manis, dan fruktosa. Sekarang mitos keempat, kalau nggak ada rasa nyeri, berarti aman dong Kang. Faktanya, asam urat bisa tinggi tanpa gejala. Diam-diam merusak sendi dan ginjal. Dan yang sering terjadi di lapangan, kita udah capek pantang ini, pantang itu, tapi asam urat tetap tinggi. Kenapa? Karena yang diperbaiki bukan akar masalahnya. Jurnal ilmiah. Ini bukan sekedar opini. Ada dasar ilmiahnya. Dalam meta-analisis tahun 2020, Sugar Sweetened Beverage and Risk of Gout. Hasil utamanya adalah konsumsi fruktosa tinggi meningkatkan resiko gout signifikan. Mekanismenya gini, fruktosa itu meningkatkan produksi asam urat, juga meningkatkan resistensi insulin. Saya kasih analogi sederhana ya. Asam urat sama dengan sampah metabolik. Fruktosa, pabrik sampah. Ginjal, tukang angkut. Kalau produksinya berlebihan, maka terjadi penumpukan. Inti masalah sebenarnya bukan sekedar purin, tapi masalah metabolik. Dan ini sering mengecoh Anda. Anda mungkin tidak diabetes, tapi kalau setiap habis makan sering mengantuk, sering lapar lagi, sering ngidam manis, itu tandanya gula darah Anda sedang naik turun. Ketika insulin sering tinggi, asam urat lebih mudah menumpuk. Jadi masalahnya bukan nanti, tapi sudah berjalan sekarang. Solusi Darmawan Healthy, uraikan akar masalahnya. 1, pola makan. Targetnya turunkan insulin. Prinsipnya, stop gula dan minuman manis. Kurangi karbo olahan. Lalu, stop konsumsi UPF alias ultra processed food. Fokusnya konsumsi telur, ikan, daging yang sering disebut whole foods. Lemak sehat yaitu extra virgin olive oil, extra virgin coconut oil, alpukat. Kalau asupan gula masih tinggi, jangan berharap asam urat Anda turun stabil. Yang kedua, pola puasa alias intermittent fasting. Ini bantu turunkan insulin, juga bantu pembuangan asam urat. Mulai bertahap, dari 12 jam puasa, lalu naik ke 14 jam hingga 16 jam. Yang ketiga, pola nafas. Ini efektif untuk turunkan stres oksidatif. Juga bantu metabolisme lebih efisien. 4, hidrasi. Karena kita wajib cukup asupan air. Kenapa, Kang?
Air itu alat bantu buang asam urat. Kelima, suplemen dasar. Contohnya, vitamin C. Ini membantu ekskresi asam urat. Lalu magnesium, bantu tidur dan sensitivitas insulin kita. Kemudian quercetin, ini adalah antiinflamasi. Pendekatan medis. Jika kadar tinggi atau sudah gout, biasanya dokter akan merekomendasikan allopurinol untuk menurunkan produksi asam urat. Kemudian NSAID alias non-steroidal anti-inflammatory drug alias obat anti peradangan non-steroid. Catatan penting, semua obat wajib dengan resep dokter. Jangan konsumsi sembarangan. Pesan penting dari saya ya, obat itu membantu kontrol cepat. Tapi gaya hidup sehat memperbaiki akar masalahnya. Kesimpulan, asam urat bukan sekedar akibat makan, tapi sinyal metabolik sedang bermasalah. Stop fokus pada solusi sementara, mulai perbaiki masalah mendasarnya, yaitu insulin, gula darah, dan inflamasi. Asam urat itu bukan musuh loh. Dia cuma alarm bahwa metabolisme Anda sedang bermasalah. Kalau alarm dimatikan, tanpa memperbaiki sumbernya, masalahnya tidak akan pernah selesai. Sampai bertemu di episode berikutnya mengenai gangguan lambung hingga GERD. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan komentar. Semoga bermanfaat untuk perjalanan sehat kita semua. Saya Freddy Darmawan.